ya, adalah pernikahan yang waktunya dianjurkan. Adalah pernikahan yang waktunya dianjurkan dalam syariat. Itu yang kita tahu, Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah benar orang yang sholat wajib kemudian ayat yang dibaca pendek-pendek itu tidak diterima oleh Allah? Itu apakah ada bacaan khusus ketika sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud sajadah? Atau bacaannya sama seperti bacaan ketika sujud pada saat sholat? Jazakallahu khairan. Menemukan ada orang yang setelah sholat subuh, sholat lagi. Setelah sholat subuh, sholat lagi. Padahal Nabi SAW mengatakan, la sholata ba'da. Ibu saya cukup meyakini adat-adat semacam itu. Dan bagaimana pula yang meminta kami untuk menunda demi kebaikan? Bagaimana kami menyikapi hal ini, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ini namanya tatayur atau tasya'um, yaitu merasa sial akan sebuah perbuatan dan amalan manakala ada sebuah kejadian yang terjadi pada saat tersebut. Contoh yang tadi, di bulan Syawal misalnya ada yang meninggal, maka jangan sampai ada yang kemudian menikah di bulan maka dengannya kita menunda, maka boleh. Namun adapun dengan alasan ada suatu orang yang meninggal, maka tidak boleh sama sekali. Bahkan pernikahan antara dua hari raya ya, adalah pernikahan yang waktunya dianjurkan. Ya, waktunya dianjurkan. Pernikahan antara Idul Fitri dan Idul Adha adalah pernikahan yang waktunya dianjurkan dalam syariat. Itu yang kita tahu, Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah benar orang yang sholat wajib kemudian ayat yang dibaca pendek-pendek itu tidak diterima oleh Allah? Itu yang kita dengar dari pertanyaannya. Jawabannya tidak benar itu. Jawabannya tidaklah benar. Setelah Al-Fatihah dibaca, maka sholat telah memenuhi rukunnya. Dan sholat yang memenuhi rukun diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah bi'idhnillahi azza wa jalla apabila dilakukan dengan ikhlas. Ditambah lagi telah membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah, walaupun dia membaca surat pendek, tetap diterima oleh Allah sholatnya, insyaAllah ta'ala. Maka tidak merupakan syarat wajib harus membaca ayat-ayat panjang di dalam membaca surat pasca Al-Fatihah. Di dalam sholat Qobliyah, subuh misalnya. Demikian juga di dalam sholat setelah tawaf misalnya. Itu ayat pendek, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini menjadi bukti bahwa walaupun dengan sesuai dengan sekadar yang dia mampu untuk menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah ada bacaan khusus ketika sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud sajadah? Atau bacaannya sama seperti bacaan ketika sujud pada saat sholat? Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para ulama mengatakan bacaannya adalah bacaan sujud. Bacaannya adalah bacaan sujud. Karena bacaan khusus di dalam sujud sahwi misalnya, itu tidak ditemukan bacaan khusus. Ya, dan di dalam sujud sajadah ada sebuah riwayat yang sifatnya dan yang sanadnya hasan bahwa Nabi SAW membaca subhanalladzi ada bacaan khusus dalam sujud sajadah di mana Nabi SAW mengajarkan sebuah bacaan. Namun bacaan sujud pun diizinkan untuk dibaca dalam sujud sajadah. Allah Ta'ala lafaznya sekarang tiba-tiba hilang dari hafalan saya. Namun ada sebuah bacaan khusus untuk sujud sajadah, ya. Namun dibenarkan untuk membaca lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi untuk dibaca ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita terima kembali penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya dari Bima, Bapak Saidin di Bima. Di Bima dengan Bapak siapa? Saidin di Bima. Saidin di Bima. Silakan Yeah. Apa pertanyaannya? Ini mengenai sholat subuh, sholat fajar, Pak Ustaz.
biasa Iwan kita yang ada di Madinah itu selesai sholat fajar itu, selesai sholat subuh itu mereka melakukan sholat lagi. Sementara tidak ada sholat lagi setelah sholat fajar, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Fika barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan terakhir insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini. Yaitu saudara kita menemukan ada orang yang setelah sholat subuh sholat lagi. Setelah sholat subuh sholat lagi. Padahal Nabi SAW mengatakan la salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syams wa la salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tak ada sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Namun ditemukan ada orang yang sholat sunat lagi setelah sholat subuh. Tinggal kita bertanya kepada orang yang melakukan sholat apakah yang dia lakukan. Sekiranya dia keluar dari masjid kemudian berwudu kemudian masuk lagi masjid dan sholat, boleh, karena ini adalah bukan amalan sholat sunat setelah sholat subuh. Yang ada di dalam hadis adalah larangan sholat sunat, dan tidak adanya sholat sunat setelah sholat subuh. Sholat sunat yang dimaksud adalah sholat sunat pengiring sholat subuh dan pengiring sholat asar. Ba'diyah subuh dan ba'diyah asar tidak ada. Namun amalan ibadah sholat yang ada sebab lain, yang sebabnya bukanlah setelah sholat subuh, penyebabnya bukan karena kita telah selesai sholat subuh, maka itu boleh dilakukan. Semisal penyebabnya adalah masuk masjid, maka sholat ini diakibatkan ada, disebabkan kita masuk masjid, dan dikarenakan sebabnya ada masuk masjid, maka kita sholat, itu boleh, walaupun setelah sholat subuh. Maka sekiranya sholat orang tersebut adalah ada penyebab lain yang bukan sholat sunat subuh, ba'diyah subuh, maka itu boleh. Bahkan kata para ulama, orang yang telah melazimkan, bahkan di dalam hadis, bukan para ulama, di dalam hadis, orang yang telah melazimkan sholat qobliyah subuh, ternyata suatu saat dia tertidur dan terhalang melakukannya, dia boleh melakukannya setelah sholat subuh. Dan hadisnya sahih dalam Sunan Abi Daud, kita temukan dalam Sunan Abi Daud dan dengan sanad yang sahih, seseorang ditemukan Nabi SAW, dilihat seorang sahabat sholat sunat setelah sholat subuh. Lalu Nabi bertanya kepadanya, engkau sholat apa? Sahabat itu menjawab, tadi saya tidak sempat untuk sholat qobliyah subuh, maka saya lakukan sekarang. Nabi diam saja SAW dan berlalu, pertanda bahwa setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Maka dilihat keadaannya, manakala orang tersebut sholat subuhnya disebabkan, sholat sunatnya disebabkan masuk masjid, atau disebabkan hal yang kedua tadi yang kita katakan, maka boleh baginya untuk melakukan sholat sunat walaupun setelah sholat subuh. Karena hadis itu adalah tidak hanya sholat